Sedangkan Tuhan enggak. Jadi kita nggak bisa kemudian membuat Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Tidur itu sudah bukan Tuhan, itu makhluk Tuhan. Jadi kalau ada orang mencari Tuhannya dalam bentuk wujud, orang itu berarti dia tidak mengenal dirinya. Coba, kita mengatakan kata coba. Itu siapa yang membuat kata coba? Siapa yang membentuk suara kita itu? Siapa yang bentuk pita suara di dalamnya? Siapa yang kemudian membuat ada gelombang irama not yang keluar dari udara yang terpancar dari mulut? Kita kah yang buat? Atau orang tua kita yang buat? Atau kita beli di toko? Enggak. Itulah sang pencipta yang menciptakan kita, yang membentuk itu. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, di ayat sucinya umat Islam itu dikatakan begini, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi untuk apa Tuhan itu datang? Ya biar dia turun, tidak apa-apa. Karena berat memang materinya. Karena Tuhan itu harus turun, punya nonot, punya pantat, punya pusar, punya jari-jari, punya kuku, punya mata. Nanti kalau tidak Tuhannya lama tidak sikat gigi, lubang giginya, sakit giginya dia. Makan buah tidak cuci tangan, mencret dia, diare, kena diare Tuhannya kalau lama-lama kayak gitu. Jadi teman-teman sekalian, anak-anak saya yang ada di bawah, ketika ditanya tentang wujud Tuhan, tunjukkan saudara-saudara Kristen kita ini yang tidak mengerti tentang Khalik. Al-Quran surah Kaf ayat 16, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi Tuhan itu nggak perlu turun ke bumi menjadi makhluk. Cukup kita yang butuh Tuhan. Apa yang kita butuhkan? Tinggal minta dalam hati. Ya Tuhanku yang menciptakan aku, berikan kepada aku kesehatan. Udah selesai. Ya Tuhanku yang menciptakan aku, berikan aku kecukupan rezeki. Udah selesai. Kenapa begitu? Karena Tuhan itu maha mengetahui. Apa yang dibisikkan dalam hati kita, Tuhan kita tahu. Tuhan kita tahu. Ngapain dia turun ke bumi jadi bayi, nyusahin orang? Tuhan itu nggak begitu. Bahkan Al-Quran ini mengatakan, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan kami, aku pencipta langit dan bumi, lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Artinya sedekat-dekatnya kita dengan urat leher kita, nggak ada jarak kan? Nggak ada jarak. Tapi pencipta kita jauh lebih dekat kepada diri kita daripada kita ke urat leher. Kenapa bisa demikian? Karena kita ini miliknya. Dia yang menciptakan kita. Apa yang ada dalam diri kita ini punya dia, bukan punya kita. Sekarang mana yang kita punya tangan? Mana badan kita di sini? Mana kitanya? Tangan Tuhan, pemberian Tuhan maksudnya. Kepala, pemberian Tuhan. Kaki, mana yang kita punya? Nggak ada. Jadi tidak memahami Alkitab. Jadi kalau kita berbicara, kalau saya bilang ya teman-teman, kalau kita berbicara, itu bisa disematkan ke. Kalau kita berbicara mengenai ilmu makrifat, kita itu nggak ada. Yang ada itu hanya Allah. Bagaimana kemudian kita mewujudkan diri kita ini agar bernilai di hadapan Allah? Tangan milik Allah, kepala milik Allah, semua yang kita punya milik Allah. Maka apa yang harus kita miliki? Amal. Hanya itu yang kita punya. Jadi kita meminjam, Allah pinjamkan seluruh apa yang ada dalam tubuh kita, dalam diri kita ini, untuk kita mencari amal sebanyak-banyaknya. Makanya Yesus mengatakan di dalam ajarannya kepada Bani Israel, perbanyaklah harta surga. Sebab harta surga itu tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga ini? Harta surga itu adalah amal kebajikan. Dan bahkan Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Maaf, Kristen ini kan bukan murid Yesus. Tapi Kristen ini pengikut Kristus. Kristus yang datang kepada Paulus, yang bukan anak Maria.
Apa kata Yesus kemudian di dalam Yohanes 5 nomor 29? Manusia akan dibangkitkan dari kubur dan masing-masing mereka akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Itu jelas itu. Jadi nggak ada itu Tuhan turun ke bumi kemudian mati dipantek, ditombak sama ciptaannya, itu nggak ada itu. Itu cuman ajaran kuno yang kemudian didaur ulang dengan membungkus hasil daur ini dengan terjemahan kitab Tanakh milik Yahudi. Begitu teman-teman. Kalau ada yang agak berisi dari Kristen ini tolong dinaikkan, suruh duduk, tenang, jangan kabur gitu. Silakan. Ya, ya. Ya, Fata. Nih, oten nih gonda. Fata. Monitor oi. Fata. Ya, Paulus. Biang kerok. Ini oten nih dua-duanya. Ya, Paulus. Ya, Fata. Satu pun nggak atuh. Ya, turun Bang. Begitulah mereka. Biang kerok tadi itu. Gimana kabarnya Bang Zuma, sehat? Alhamdulillah sehat, Bang, sehat. Alamin. Sekarang posisi lagi di Dumai ini. Masya Allah. Ya. Baru juga nyampe dari Bukit Tinggi, Pekanbaru, lanjut ke Dumai. Ke Dumai Bang ya? Ya. Dubai itu kota terkecil di Kairo, bagian utara. Oke teman-teman, silakan kalau ada masih ada Kristen, silakan dinaikkan. Itu apa dulu Bang Lontong kayaknya di Lagi ini. dia. Naik lagi dia. Nah, Gimana ke Leo? Kenapa? Leo? Iya, bisa kita di apa yang ada dari sang ada tadi, apa yang ada Alam sehingga dia semesta nyatakan ini, ada. alam semesta Yang ini ada dan alam dirimu. semesta dan penciptanya Iya, tidak ada, dan ditiadakan. Oh, tidak bisa kayak gitu. Alam semesta ini ada. Alam semesta ini ada dari sumber. Jadi orang yang menggunakan paham akal. nggak pertanyaanku? Apa yang ada dari sang ada sehingga Alam semesta ini. dinyatakan ada? Alam semesta ini. Semesta itu ada, Iya. bukan sang ada. Loh, Anda berbicara mengenai sumber kan? Iya kan? Iya. Nah, terus Apa yang melekat dari sumber itu sehingga dinyatakan ada yang melekat? alam semesta ini, makanya di dalam konsep Islam itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini itu berasal dari sang sumber, yaitu Allah, dan akan kembali kepada Allah. Kenapa? Karena alam semesta ini adalah Khalik. Khalik itu artinya ciptaan. Ciptaan itu wujud daripada adanya pencipta. Sama seperti akal. Apa yang melekat pada akal? Yang melekat pada akal itu adalah kemampuan berkarya, kemampuan mencipta, kemampuan kemudian membuat satu edukasi, pesan. Jadi akal itu tidak bisa terlihat secara wujud, tetapi akal menampakkan keberadaannya dengan tidak terpisah dengan karyanya. Anda berucap, Anda bertanya, Anda bersuara, Anda berkeluh kesah. Itulah esensi dari akal Anda. Karena akal itu berada pada dimensi gaib. Sama seperti roh. Ruh itu berada pada dimensi gaib, tapi ada. Apa buktinya ada roh itu? Apa yang melekat pada roh itu sehingga dikatakan ada? Gerak tubuh, suara, kedipan mata, respon manusia, pendengaran, penglihatan. Itulah bukti yang melekat pada roh bahwa roh itu ada. Tapi kalau wawasan Anda, IQ Anda belum pernah mendapatkan materi seperti ini, memang agak berat. Kenapa?
Karena Kristen itu dari sejak lahir sampai dia mati kembali, kalau dia tidak menggunakan akal, dia diajarkan kemudian untuk mematikan akal di dalam membahas agama. Mereka hanya doktrin, dogma, dan dogma. Itulah agama Kristen. Karena agama Kristen itu agama yang dihasilkan bukan dari manifestasi proses berpikir, tetapi Coba karena dogma doktrin. kenalkan dulu pencipta, jangan kenalkan ciptaan. Kenalkan dulu pencipta. Pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dikenal secara hakikat, secara wujud itu nggak bisa. Seibarat meja. Wujud ngerti nggak? Tadi kan sudah kujelaskan. Wujud tadi ngerti Wujud nggak itu kalian bahasa semua? Arab, jangan tanya kami. Wujud itu Saudara, ada. jangan tanya Apa kami. yang ada? Wujud. Nah, wujud Iya, itu apa yang ada. Jangan memperkenalkan arti- ciptaan. Perkenalkan dulu yang ada. Sang ada tadi. Susah ente ini, susah Oh, ente susah, ini, mustahil susah. dikenalkan artinya gitu. Gimana? Sekarang begini. Sebelum adanya ciptaan, apakah yang ada itu tidak ada? Itu dulu. Sebelum adanya Saya ingin ciptaan. Iya, sebelum adanya ciptaan, apakah pencipta itu ada atau Ini tidak ada? pertanyaan kawanmu tadi nih. Ya, makanya kau jawab. Ya, sejak kapan kau tahu yang tidak sebelum ada? sebelum adanya ciptaan, apakah pencipta itu sudah ada? Ayo. Tidak ada yang tidak ada, semua dari yang ada. Nah, itu. Tidak pernah Pertanyaan tidak saya ada. ulang. Pertanyaan saya ulang. Sebelum adanya ciptaan, apakah pencipta itu sudah ada? Tidak ada. Gimana menjelaskannya? Tidak ada yang tidak ada. Tidak Susah, memang ada susah. yang tidak Susah. ada. Semua sudah Susah, ada. Semua susah. sudah ada pada sang ada. Kenapa susah? Oke, tepuk tangan. Oke, saya kunci jawaban Anda. Semuanya sudah ada pada sang ada. Oke, saya kunci. Lalu bagaimana caranya sang ada ini diketahui bahwa dia ada? Bagaimana caranya Ya kau diketahui? malah berbalik kau bertanya karena kau nggak bisa menjelaskan. Bukan. Kau nggak bisa menjelaskan, Saya ingin, makanya kau saya balikkan. ingin, Kau saya butuh jawaban dari aku, ingin, kan? saya ingin jawaban dari Anda. Bagaimana? Iya, ketika kau tidak menjelaskan, tidak bisa menjelaskan. Saya sudah menjelaskan. Saya Iya, sudah menjelaskan artinya tadi. ketika kau menjelaskan sang ada. Saya ulang jawaban saya, teman-teman. Di mute dulu, teman-teman. Di mute dulu. Orang-orang yang modal congor tak ada ilmu ini. Saya sudah menjelaskan melalui ayat suci Al-Quran untuk mengenali adanya Allah, mengenali adanya pencipta, maka Allah memberikan tanda-tanda kebesarannya ke seluruh penjuru. Bahkan kepada diri manusia. Dia simpan tanda-tanda keberadaannya itu. Udah aku jawab tadi. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqum. Lalu kemudian saya juga membawa Al-Quran surah Yasin. Apa kata Al-Quran? Innama tunziru manittaba dzikra hasyar rahmana bil ghaib. Kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, meskipun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Udah? Masalahnya di Anda. Tidak ada wadah di atas kepala Anda yang bisa menampung jawaban saya yang begitu cemerlang bagi orang-orang yang berakal. Nah, sekarang saya minta dari Anda, dari sisi Anda lagi. Saya sudah menjelaskan versi saya. Sekarang versi Anda. Bagaimana Sang Yang Maha Ada membuktikan dirinya bahwa dirinya ada? Silakan Anda jawab. Ya makanya kalau dikatakan tadi sang ada, itu sudah ditiadakan. Karena yang ada cuma ciptaan. Itu menurut penjelasanmu. Sang ada sudah disingkirkan, ditiadakan. Yang ada cuma ciptaan. Untuk mengetahui pencipta, di mute lagi. Saya tidak ingin Anda menjelaskan, ya, memamerkan ketololan Anda. Mohon maaf, saya harus mengatakan Anda tolol. Saya minta Anda menjelaskan kepada Bang Zuma bagaimana di versi Anda yang ada ini membuktikan kalau dirinya itu ada dengan cara apa? Kepada Bang Zuma, mana? Nah, silakan. Jangan Anda kemudian bernarasi tentang jawaban saya. Karena saya ditopang oleh Al-Quranul Karim.
Anda nggak bisa masuk ke ranah itu. Sementara Anda ya, wah, Bible itu kan apanya itu. Sekarang versi Anda, secara akal-akalan Anda, kalau tidak ada ilmu yang bisa membantu Anda, akal-akalan Anda saja. Bagaimana Anda bisa menarasikan di hadapan Bang Suma, sang ada yang mengadakan segala ciptaan itu, bagaimana caranya dia membuktikan dirinya ada supaya dikenali oleh ciptaan? Silakan, bagaimana caranya? Ya, cara mengenalinya lewat kecerdasan. Makanya di dalam dunia Ya. ide, di dalam dunia gagasan. Dimute lagi. Kamu diam. Kamu Aku mau mengatakan, menjelaskan. diam. Biar aku perkenalkan. Sudah. Kalau perlu kau turun. Ya, kalau perlu kau turun. Kalau kau tidak mau mendengarkan saya, kau turun. Kamu bukan level saya. Ya. Kamu sudah menjawab bahwa Tuhan yang ada memperkenalkan dirinya ada dengan apa? Melalui kecerdasan. Artinya kamu menjilat ludahmu sendiri. Kecerdasan itu adalah intisari dari insan manusia. Manusia itu adalah makhluk yang memiliki kecerdasan, tingkat intelijensi. Tidak ada binatang itu pintar, nggak ada. Nggak ada kucing itu pintar, nggak ada. Ayam nggak ada. Apalagi domba, apalagi serigala, nggak ada. Kristen aja nggak ada yang pintar kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan memperkenalkan dirinya dengan melalui kecerdasan, itu konsep Islam. Artinya Tuhan memperlihatkan dirinya kepada alam semesta ini, kepada orang-orang yang berpikir. Makanya tadi Al-Quran saya sudah menjelaskan kepada saudara, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haqq. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku dari segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Artinya ketika Anda menjawab melalui kecerdasan, kecerdasan itulah yang manusia pakai menelaah alam semesta ini, bahwa Tuhan itu ada. Koclo. Ya, apa yang ada dari pencipta? Apa yang ada dari pencipta? Anda turun. Kau Anda ini bagi saya hanya tai pembodohan, kambing kau. basi. Tai kambing basi. Anda turun. Anda ke gereja aja. Cari pendeta, colok pantatnya seperti biasa, jilat tanganmu itu. Anda dungu. Dia ingin memaksakan, ingin mengikuti narasi orang Islam, tapi dia tidak tahu jalurnya. Setelah diberi penjelasan, dia tidak paham. Ya begitulah, Bang. Iya, itulah oten. Sok pintar. Saya lebih baik dikasih kambing 1 ekor, mulai dari lahir, kulatih dia berbicara dan menggunakan kemudian insting kehewanannya, daripada oten kayak tadi. Kalau kambing saya latih insting kehewanannya, mungkin masih bisa mengerti simbol-simbol kehewanan di dalam bagaimana mereka bertasbih kepada Tuhannya. Ini tadi manusia kucuk, tukang habis pajak ini, merugikan negara. Orang longor kayak gitu merugikan negara. Sudah dijelaskan Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ujung-ujungnya niru Al-Quran dengan membalut sok intelektual mengenal Tuhan dengan kecerdasan. Ya, mainan anak TK di dalam Islam itu mah. Orang Islam mengenal Tuhannya dalam proses berpikir. Proses berpikir inilah yang disebut intelijensi, kecerdasan, kemampuan menelaah, kemampuan menerima pesan, kemampuan memberikan pesan. Susah kalian itu menghadapi umat Islam, apalagi kalau umat Islam sudah berbicara mengenai Al-Quran, kalian akan keteteran hanyut jauh di belakang, terbelakang kalian itu. Nah sekarang kalau Anda menggunakan narasi ini, bagaimana mengenal Tuhan? Kecerdasan, coba Anda gunakan kecerdasan Anda. Tuhan Anda turun ke bumi, kemudian dia dikandung oleh ciptaannya, lalu dia keluar dari rahim ibu manusia, lalu dia besar, dinetein, disusuin, disunat, ditidurin, diceboin, disuapin. Nah coba gunakan tingkat kecerdasan Anda untuk mengatakan ini adalah Tuhan yang keluar dari rahim manusia. Bisa nggak? Nggak bisa. Anda hanya meniru-niru Islam dengan pola yang Anda ramu sendiri, seakan-akan Anda itu seperti Islam. Enggak. Kecerdasan itu adalah hal yang
menjadi racun di agama saudara ketika berbicara mengenai agama. Berbicara mengenai agama Kristen, kecerdasan adalah racun yang sangat-sangat mematikan buat ajaran Kristen. Karena ajaran Kristen adalah ajaran yang irasional, ajaran yang tidak masuk akal. Jangan so intelektual, karena saya juga belajar. Silakan teman-teman. Ya, Andre Scorpio, selamat pagi. Bang Andre. Bang Andre, dibuka mute-nya, Bang. Waduh. Ya, Bang A, apa nih namanya? Bang Asyam. Siap. Aduh. Noise, Bang. Suara apa itu, Bang? Aduh, noise ya, Bang ya. Kipas angin itu, kipas anginnya bang. Ah. HP-nya ikut terputar dengan kipas anginnya. Ya, di bawah dulu ya, Bang ya. Noise, Bang. Sorry ya. Ya, yang Kristen di bawah yang mau naik silakan. Minta permintaan ya. Coba ini kita naikkan sesuatu. Ya, Bang Sugeng, selamat pagi. Ya, Sugeng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpental tadi bang. Lanjut Ya, apa yang tadi Runda? Ya, Bang Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sugeng ini naik-naik tidur ya. Ya, jadi teman-teman kita sudah mendengarkan tadi ternyata untuk mengenal sang ada itu ada melalui proses kecerdasan, artinya makhluk. Artinya dengan kata lain pencipta langit dan bumi itu terbukti ada dengan cara menciptakan. Jadi Allah pencipta langit dan bumi ini ingin diketahui keberadaannya dengan cara menciptakan. Nah, salah satu yang diciptakan oleh Allah itu adalah kecerdasan yang dititipkan sebagai bisa enggak naik ke sini enggak perlu marah-marah gitu. Yang dititipkan kemudian oleh Allah. Yes, sentimen kali. Yang dititipkan kemudian oleh Allah sebagai serpihan cahaya pengetahuan, ilmu pengetahuan yang ada pada diri Allah kepada makhluknya yang disebut manusia. Jadi orang Kristen tadi itu sudah membenarkan kaidah Islam, membenarkan Al-Quran. Oke teman-teman, saya kira demikian dari saya untuk sementara. Di sini udah pukul 5, kita siap-siap untuk ibadah. Silakan dilanjutkan dan Dewi Ali, silakan. Terima kasih Gurundaku. Terima kasih banyak. Terima kasih Gurunda. Terima Selamat kasih. istirahat. Terima kasih. Selamat beristirahat. Sehat-sehat selalu semuanya. Amin, amin, amin. Lanjut sahabat-sahabat, silakan. Oke, baik. Siap, Terima siap, kasih. Gurunda. Terima kasih, Gurunda. Siap. Ya, Bang Kasim, selamat pagi, subuh. Kasim. Inilah. Bang kalau mau tidur jangan naik komal bang. Nah, nggak ada lagi. Ayo, yang mau naik silakan. Teman-teman Kristen. Kudan naik, kudan. Naik, udah diundang tuh, kudan naik. Nih pakai model radikal pula dia nih. Kudan naik. Sudah diundang tuh. Cabra, enggak mau sepudan. Apanya yang radikal? Ya, asal ketik aja dia. Dia buat radikal pula. Itu tolong Lagi menitipkan butuh pada radikal. Kan enggak, silakan. sana dia nih. Naik kudan. Orang yang tidak bermutu ya begitu bang.
Selalunya kalau tidak membawa data itu selalunya hujatan. Banyak Kristen-Kristen OTN itu kalau tidak memakai data, hujatan yang ada. Kebanyakan seperti itu. Ya, itu katanya ajaran kasih, Bang. Begitulah kalau ajaran kasih. Padahal di Bible itu sebanyak total 320 ayat itu adalah Yesus itu hanya messenger, utusan. 80 ayat itu seorang manusia. Bagaimana mungkin ayat itu mau dibuang seluruhnya? 320 bukan sedikit, banyak. Total dari keseluruhan di dalam Bible itu sendiri. Tapi bersyukur ya untuk kalian yang ada di bawah ya, tadi mendapatkan pencerahan sedikit ilmu ya gitu. Yang mudah-mudahan bisa dipahami dengan akal sehat, pikiran cerdas, perbuatan dan lain sebagainya ya. Ya kita doakan saja mudah-mudahan yang menyimak untuk saudara-saudara Kristen di bawah mudah-mudahan dapat pencerahan lah gitu. Karena dari pihaknya kan sudah mewakili bahwasanya mengenal Tuhan itu adalah dengan akal atau dengan kecerdasan gitu. Jadi yang mau dicerdaskan naik gitu. Atau yang merasa sudah berakal silahkan naik saja gitu kan. Bakal. Ya kan begitu Bang Lonton Coba kan? coba siapa Indi itu Leaman. Indi diam-diam aja dia, heran. Mungkin lagi kesel juga sama aku ini. Gimana nih? Indi. Ini Komal udah berapa kali kena report dari tadi ini. Ini kena lagi nih. Orang kita santai kok. Diskusi kan santai. Buka mute lah. Indi, saudaraku. Udah ya, kritik Kristen di bawah ya, oten-oten yang mau naik silakan. Jauh dari berangkat tapi taping. Taping untuk apa? Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Tapi nggak ada gunanya. Sebab apa? Kita berdasarkan data dan dokumen. Kalau kita mengatakan bahwa itu Markus, Matius, dan Lukas serta Yohanes itu adalah mimesis kritism ataupun ayat-ayat saduran dengan narasi yang sama tetapi tokoh yang diubah, memang datanya ada, author and publisher ada. Jadi kita sesuai dengan data apa yang tertulis bahwa itu adalah ayat-ayat saduran. Identiknya lebih tepatnya adalah buku-buku filsafat. Saya mengatakan bahwa kekristenan adalah ciptaan Paulus, memang ada datanya. Ya, buku yang ditulis oleh Hemekobi, The Paul Invention Christianity, jelas Christianity adalah penciptaan Paulus. Memang jelas bukunya ada. Dan selama ratusan tahun tidak ada satupun antitesis yang membantah akan hal itu, karena dia Hemekobi itu berdasarkan dengan referensi dan sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bang apa namanya? Bang Arya, Bang Lontong mungkin ini si yang apa siapa namanya ini? Adian ya. Iya. Ini mungkin kalau ini ya kan tadi kan pembahasannya di awal sebenarnya kan kita cuman membahas bagaimana kan yang saya tanyakan sama beliau itu Anda ini mengimani Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia. Dia bilang kalau secara Islam ya saya mengimani Yesus itu sebagai utusan atau sebagai nabi, tapi secara iman saya dia kan belajar Islam tetapi imannya masih di Kristen, tetap menganggap Tuhan. Makanya saya tanyakan apa yang menjadi dasar bahwasanya Yesus itu Tuhan, apa yang melekat pada dirinya dan di iman kakak yang membuat kakak itu yakin bahwasanya Yesus itu Tuhan apa. Belum sempat dia jawab, si itu tadi menjawab Bang, udah kocar kacir kan. Iya, sebab
Dia bertabrakan ayat-ayat daripada Yohanes. Saya tadi mengatakan ke dia, ayat-ayat Yohanes tidak sama dengan Markus, Matius, dan Lukas. Sinoptik tidak sama. Jauh berbeda untuk memahami ayat-ayat daripada Yohanes itu. Lebih kata-kata aku dan dia. Kita perhatikan daripada kitab Yohanes itu lebih banyak mengatakan aku dan dia. Iya. Tidak Nggak, sama. maksudnya Iya. ini saya sedikit bingung ya. Bingungnya begini, Bang. Ini ya Adian, ada siapa ini ya? Yang tadi yang perempuan. Iya, itu kan mau belajar Islam, tapi imannya di Kristen. Menurut saya kalau bisa buka mute apa ya, maksudnya mumpung ada guru kita gitu kan, biar maksudnya biar bisa dibimbing gitu ya. Udah izin beliau nih di WA. Iya. Ya, sudah izin tuh. Kalau bisa diundang Saifuddin ke Bang. Hah? Wah. Saifuddin. Kita bebas Bang, nggak perlu ngundang. Kalau memang dia mau datang ya datang saja. Soalnya saya jengkel betul sama kata-katanya itu. Saya mau hadapkan sama Bang Suma. Nggak berani dia Bang. Nggak berani dia. Soalnya orang kampung saya itu ada ya, jengkel betul saya. Dia kan sering debat dengan anaknya Bang, Saifuddin itu Bang. Kalau ngadepin Bang Zuma ya ndak berani dia. Ya itu makanya saya tunggu-tunggu sekali-kali saya lihat debat sama Bang Suma. Ya begitulah saudara-saudaraku. Ya mudah-mudahan Allah selalu sehatkan kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu lindungi dan menjaga iman kita selalu. Amin. Ya saudara, ini saya mau izin dulu soalnya di sini besok pagi saya harus kerja ini. Oke dah Bang. Iya. Oke dah, Bang. Siap Abang. Sehat selalu ya Pak. Assalamualaikum. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Saya izin dulu ya saudara-saudara semua. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kita oleh Allah itu diberikan kekuatan, kesehatan, semangat terus pokoknya, jangan pernah mundur untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Amin. Ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Mas padahal Dian, saya- bagaimana saya Mas Dian? iseng-iseng. Padahal saya iseng-iseng nge-share tadi ke Gurunda, rupa beneran datang. Kaget juga. Bang Lontong, Oi, Bang Lontong. Makanya jangan suka iseng. Mas Dian, bagaimana Mas Dian? Mas Dian tidur ya Mas? Mas, kakak aku, Mas Dian. Mas Dian tidur ini. Mas Dian, Ya, tak mungkin jauh dari perangkat mungkin. mungkin jauh dari berangkat. ya Papuk, Papuk, selamat pagi. Ini mana nama orang ini gini? Ya cabe. Inges apa namanya? Ya Jabe, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa? Pada bobok ya, Pak Ketua bobok ya. Nggak ada ketua Makanya jangan Kak. begadang, jangan menghujat. Itu kan udah pesan dari Papu, dari nenek, jangan menghujat. Jangan Tapi begini, begadang. Ah, yang menghujat. Jadi Mbak ya, kalau menurut delik hukum ya, yang saya ketahui lah, hujatan itu bila tidak didasarkan dengan suatu data ataupun suatu dokumen yang didasari atas suatu publisher ataupun author, itu adalah hujatan. Tetapi kalau kita berbicara dengan data ataupun sesuatu dokumen atau file ataupun sesuatu hal yang bisa diyakini itu adalah suatu ketetapan hukum yang kuat, maka bukan suatu hujatan. Ya, yang penting ada tertulis dia. Ya, contoh kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu bersekolah, dokumennya ada, datanya ada di Lukas 2 ayat 46.
bertanya hilang-hilang 3 hari di bait suci dan bertanya jawab kepada rabi-rabi dan imam-imam besar. Kalau kita definisikan bertanya jawab kepada imam, guru-guru, rabi-rabi itu apa? Kalau identiknya bukan bersekolah, kita bertanya kepada guru, pada definisinya bertanya kepada sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu, itu adalah definisi antara guru dan murid. Nah, Ya, dalam konteks belajar. Iya, proses belajar itu. Ya, ini coba kita sapa dulu nih. Bang Adi Agogo, selamat pagi. Adi, buka mute-nya, buka mute-nya, Di. Apa perlu saya buka mute-nya? Suruh buka mute-nya, Mbak. Buka mute-nya, Di. Ya, Nih Oten yang sebelah nih. Nih yang Tian ini Oten ini. Oten ya. Bukan, Mas Dian Muslim lah, kakak aku. Oten ya. Bukan Mas Dian, kakak aku Muslim. Oh, kalau hostnya Oten ya. nah iya. Mas Dian, tak tahu lagi ngopi ya Mas Dian. Tadi udah ngetik-ngetik, tapping gitu di bawah. Kerja dong, kerja Mot. Mana sih ya? Gak gini loh Bunda. Ini Bunda naik, Momot gak ada ya kan. Nah, saya host, saya Momot dan semua. Kan mantap beliau itu kan. Pada mingkem semua, tahu gak? Ya, keren. Apalagi seperti saya nih penghujat ini biar ini gini tadi. Ya, ada yang kecabean tadi, ada yang kenanasan di bawah kan. Coba naik gitu, diskusi yang enak gitu. Enggak, yang cabe. Yang dari NTB itu ada yang di bawah tapping. Ya, saya dari Mataram, penjaga kuburan. Waduh, berarti malaikat kau ya. Enggak, yang dari Mataram. Oh, jadi bukan Pak Ketua ini lontong ini dua-dua ya? Oh, kirain Pak Ketua. Ketua apa? Sibuk. Gurunda Sibuk, kan ya? kan baru sekarang ini. Di Dumai lagi, di Dumai. Di Riau dia. Ya, dia apa Dumai masih ikut Kepri ya? Kepri bukan Enggak, Kepri. bukan, udah Riau itu Bang. Lain ya, Kepri itu Batam, Kepri Lague, Kepulauan. Tanjung Balai, Tanjung Iya, Batu. Oh, Dumai bukan Kemarin Kepri ya? yang tadi malam itu di Bukit Tinggi itu Pak. Gurunya Ya, di Bukit Bukit Tinggi. Tinggi. Ya. Mau ke ada Bukit tadi Tinggi. gitu, ada. Mau ke Bukit Tinggi. Mau ke Bukit Tinggi. Sekarang di Dumai. Dumai. Oh, Dumai itu bukan Kepri ya? Bukan Riau, Bukan. Kepri. Nah, Dumai Riau. Riau bukan Ya, Kepri ya? dunianya si Maya itu, dunianya si Maya. Dunia maya. Dunia maya. Ya, salam kenal juga yang dari Mataram, Masya Allah, tabarakallah. Itu ada saudara yang dari NTB. Biasa kalau saya naik sama Gurunda, dia bahasa sini juga, bahasa suku saya tuh. Pinter itu. NTB Mbak dari mana? Labuhan Haji jauh nggak? Labuhan Haji. Di Lombok Timur, saya di kota. Saya di Oh, kota. bukan Labuhan Jauh. Haji. Oh, Lombok Timur. Pantasan gambar profilnya Lombok ya. Oh iya. Ya iya dong, saya orang di Cabe. Iya iya. Sesuai lah ya. Sesuai ya. Beda itu sama yang pakai topi itu. Si Jones tuh beda lagi tuh, lebih parah itu. Parah itu penghujat itu. Ini bukan Bunda Jonas emang. Bunda Jones, iya. Iya kan? Tapi enggak. Masih ingat sama saya kan? Iya masih lah, masih. Oh, alhamdulillah. Masih, alhamdulillah Kita masih. tadarusan tahun berapa itu ya? Kita tadarusan 2023 sampai 2004 ya masih. Iya, Yang masih. ya. Udah 2 tahun lalu ya berarti itu ya. Saya masih ngaji, masih ada buka sekali. NTB buka selepas sholat maghrib. Selepas sholat maghrib NTB buka. Oh, Tiang bukan dari Lombok Timur, saya di kota, di Mataram, di tengah-tengah, di Mataram.
Oh, daerah Mataramnya. Di kotanya, ya itu yang nanya itu bukan saya, bukan Lombok Timur. Lombok Timurnya jauh di di pelabuhan Lombok tadi. Betul. Labuan Haji gitu, jauh. Ah, Labuan Haji. Mas Tian, Iya. Mas Tian, Bunda Jonas datang langsung mute nih. Saya curiga sebenarnya itu. Sorry, Oma, assalamualaikum Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi Jalan wabarakatuh. Mas Tadi lagi dari jauh dari berangkat Oma. Maaf. Bani tapping dia itu. Iya, Berapa Israel? Ya sini naik sini. Naiklah sini. sini naik itu tadi berapa? Iya sini. Tenang aja, gak dicabut lidahnya kok sama Oma, kok tenang aja. lagi ngapain Mas Dian? Sama itu ya? Lagi Pak. tadi ke belakang sebentar ke naik Oh, awam. tadi dipanggil-panggil nggak dengar. Wah, ini lagi ngopi. Iya. Lagi kopi. Mas Dian. Ya ini Sopandi. Pagi. Sopandi. Ya ampun. Sopandi. Coba pakai bahasa Inggris disapa, siapa tahu ada yang bisa bahasa Inggris atau bahasa. Hello Sopandi, good morning. Ngopi yuk, gitu baru di. Nah, tuh. Atau, Iya kan habis ngopi saya. atau enggak gunakan bahasa Mandarin ya Supandi. Ni hao ma ni sesuatu semua. Ah, Ni Sina. enggak juga. Ini orang mana sebenarnya? Aduh, orang mana ini? Aduh. Ni Biasa Swola. orang-orangan sawah. Biasa orang-orangan sawah itu kan buat musir ini. Buat musir itu. Ada, benar. Dulu saya masih nunggu padi abah saya itu gitu. Nunggu sawah itu tuh ada ini apa? Orang-orangan sawah itu tinggal ditarik talinya gitu kan. Saya lewat saung itu gitu. Ah, Nah, dia dia kan mental, malu dia itu malu kalau dia mengerti dia orang-orang sawah malu. Makanya jawab biar tidak dibilang orang-orangan sawah, ya kan? Udah 3 bahasa loh itu tadi. Iya. Naik. Tahu aja papuknya di sini nih. Tahu neneknya di sini ke sini deh ini nyari. Bang Zuma aman, aman Bunda, aman. Alhamdulillah. Lagi istirahat beliau. Udah mau subuh sini. Ya ini Bunda baru bangun atau gimana ceritanya? Enggak, belum tidur. Belum tidur. Oh. Saya sama Bang Zainal Itu tadi. suruh naik Israel itu. Udah dari gambar. Udah dari tadi tuh. Karena Dia bencong itu, enggak usah dia bencong. Bener, bencong. Ya, jangan. Bencong itu, bener. jangan kalau bencong jangan naik lah. Ya jangan. Mas Dian, soal Nular, Israel, itu Mas menular Dian. itu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Adi naik sini Adi. Ya bencong itu, kalau yang taping-taping itu bencong itu saya tahu itu. Tapi dari segi kenyataannya bahwa Israel itu tidak mengakui Kristen. Sebab apa? Dalam hukum halakah Yahudi itu kalau tidak ada sinagog, orang Yahudi berdoa bisa di masjid. Ya mana mau dia berdoa di masuk gereja. Nggak mau. Sebab apa? Untuk berdoa syaharit, minha dan ma'arif, untuk melakukan tefilah ataupun berdoa sendiri bisa di masjid. Dan buktinya ada di Jakarta waktu itu ada orang Yahudi berdoa di Istiqlal. Tapi hukum halakah Yahudi menjelaskan memang diperbolehkan sebab menyembah pada Tuhan yang esa, tidak ada unsur penyembahan berhala. Itu menurut hukum halakah Yahudi. Ya Andi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu jam segini kok belum ada yang tidur. Saya pun heran kadang-kadang.
kangen sama Bang Lontong loh. Enggak boleh. Enggak tidur ini, Mas. Sudah tidur 1 jam. Udah mau masuk subuh pun ya. Udah pada bangun nih. Iya, Mana Bang Lontongnya? Oh, Ana, daerah Ana yang udah tarhim. Nah, ini juga nih siapa nih? Ya, Assalamualaikum Kak Jiza. Iya, ada yang nanya umur saya ternyata di bawah. Terima kasih. Yang mana? Calon ini Ustadz Miftah lain. Bukan Ustadz Miftah. Oh, Bunda, apa kabar Siapa Bunda? kena pelanggaran, Jay? Kita nggak ngobrol. Emangnya saya ngomong apa? Ngomong itu tadi, apa namanya? Ngomong apa? Ya, kalau saya ngomongin juga kena juga saya. Itu gimana? Oh, ada yang nanya umur. Ya, saya sepil umur saya ini maunya berapa? Ada yang nanya umurnya nenek. Nenek Jones umurnya itu 53. Nanya umurnya nenek. Nenek Jones umurnya itu 53. Mohon saya izin turun dulu, saudara-saudaraku, sehat selalu. Iya. Sudah mau subuhan. Mas Tian. Nggih, Mas Arya, monggo, Mas. Kakang aku, kapan-kapan Nggih. kita jumpa Mas Tian. Sehat Siap, selalu siap. ya Mas Tian ya. Nggih, sami-sami Mas Arya. Nggih, monggo. Oke, baik Abangku Mas Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, host, salam kenal ya. Mas Tian, salam kenal. Ya. Calon salam kenal. Semuanya salam kenal ya. Itu bukan calon tong, Bang Lontong. Oh, Bang Lontong. Bunda, ini mau diokekan atau enggak nih? Kalau diokekan akun Bunda mampus. Kalau saya hapus turun, gimana pilih yang mana nih? Mampus gimana? Bisa hidup lagi nggak kayak Yesus? Kayak Tuhan. Mampus berapa? Oh, tuh naik lagi. Nah, tuh. Ya, dari Israel yang naik nih. Akhirnya si lemah gemulai pun naik. Ya, silakan. Naik dia. Naik Bunda, juga. turun aja bentar dulu Bunda. Nanti Iya, siap. Jadi Lagi salat Iya, juga. Mah. Kena ini. Ya udah, Nah, kecilin aja aku. nah, minta Oh, permintaan udah lagi. sih, udah lembek, tinggal itu aja. Minta permintaan lagi. Mana? Minta aku balik lagi. Bunda aja Halo. Mas, minta permintaan lagi. iya. Israel, buka dong itunya, mute-nya Israel. Di bawah tadi ngetik bravo. Ngerti artinya bravo. Bravo, ngomong lah Bravo. Ya, bravo Israel untuk perdamaian dunia. Apanya yang damai? Aduh. Wan, ini Dengar belum orang ada barat. yang pada Oh, buku udah. kayaknya Apa, ya. mana? Apa dia? Aduh. Beli Coba. berapa? Aduh, perdamaian. Nah, siapa lagi tuh pelanggaran tuh? Mampus lah nih. Hancur lah semua. Siapa, Bang? Nggak tahu. Saya oke kan ya. Yang jelas ada yang terbang, itulah dia. Ngeri nih. Ada aja. Bravo Israel. Gak jelas. Bravo Israel. Iya. Aduh.